yang namanya zaman pasti berbeda, termasuk yang mengisi zaman tersebut pasti ada beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sengaja bikin video seperti ini, tujuannya bukan buat podcast atau sebagainya, ini hanya sebatas obrolan. Maka judulnya obsesi gitu, obrolan sareng santri. Mantap. Jadi antawis anu hadir ayeuna anu sasarangan nyata Kang Ivan Nur Hidayat. Beliau adalah salah satu dewan di Pondok Pesantren Salafiyah Manhajul Ulum, dan juga beliau adalah salah satu mantan ketua umum Forum Komunikasi Santri Kabupaten Ciamis. Kumaha damang Kang Ivan? Alhamdulillah. Jadi rujit ya kan. Rada-rada grogi kumaha gitu ya. Tapi dah ya sebatas obrolan, cuma kita dokumentasikan. Mudah-mudahan obrolan ini mendapatkan manfaat. Amin, amin, amin. Di channel Pasukan Santri Kalong. Dan mohon maaf bila mana ada suara goreng-menggoreng karena ya udah lapar gitu, nggak ada guan sama-sama. Intinya Pak Ipan, kieu lah. Ketika orang ayeuna menjadi santri, bahkan alhamdulillah Pak Ipan ruang lingkup santri kan bisa jadi kieu. Aya anu pernah nyantri tapi anu akhirnya ruang kesehariana henteu dina ruang santri gitu. Itu aya kemungkinan hanjakal tuh jadi santri bisa wae gitu ya. Tak kesan Pak Ipan ketika ayeuna menjadi santri naon tah nu dirasakeun manfaat dan sebagainya. Manfaat yang dirasakan dari dulu menjadi santri, kesan pertama ya tentunya bersyukur. Jadi berada di lingkungan terbaik mungkin untuk saat ini dan sampai kapanpun insya Allah menjadi lingkungan terbaik gitu. Selanjutnya yaitu gimana ya, kesan menjadi santri itu tidak akan bisa dirasakan oleh orang lain selain daripada santri. Mulai dari momen-momen terindah sampai berkesan bersama teman-teman seasrama itu beda ya. Maaf ya, teman waktu sekolah dengan teman waktu di Kobong itu beda jauh gitu ya. Soalnya kalau sekolah kan mungkin secara komunikasi juga paling 1 jam 2 jam gitu waktu istirahat. Tapi kan kalau di pesantren yang namanya teman itu mulai dari bangun siang kan mungkin sakapeng gitu, terus mandi bersama kadang-kadang gitu, makan bersama. Nah, kalau dalam istilahnya kastrologi dan seblekasi, jadi sifat persahabatannya itu kuat ya, sehingga sampai kapanpun walaupun sudah berpisah berapa tahun tetap hati ini ada sesuatu yang beda ya tatkala kita bertemu dengan teman di pesantren gitu. Jadi Pak Ipan mah termasuk golongan anu teu hanjakal jadi santri teh. Nah, tahanjakal, insya Allah tahanjakal gitu. Tapi kan itu lebih karena sifat dohir lah, sifat dohir. Secara batin itu manfaat menjadi santri di antara nama. Secara batin jangan ditanya lagi ya. Ya, manfaat menjadi santri itu alhamdulillah. Secara sedikit demi sedikit pengetahuan kita tentang agama dan yang menjadikan kita semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya semakin merasakan bahwa ini adalah makhluk yang terhina. Itulah diantara manfaat menjadi santri itu. Ya, hatur nuhun ya Pak Ipan sama Skandan Walaran. Ya punten ieu teh ngabajak tempat podcast batur. Ieu podcast na Kang Ropik Salim. Beliau adalah orang dari Al Ghuraba, komunitas santri di Kabupaten Ciamis, yaitu
komunitas santri Ngumbara lah. Ngumbara. Lebih ininya gini, lebih jelasnya. Jadi komunitas yang di dalamnya santri yang telah mukim di daerah Ciamis tapi bukan orang asli daerah sini, maka tergabung dalam komunitas Al-Ghuraba. Jadi mohon maaf bila mana terganggu suaranya, ada suara gorengan, ada suara motor dan sebagainya. Ini hanya sebatas obrolan ringan, bukan podcast secara resmi dan sebagainya, tapi ini akan di upload atau bisa dilihat oleh semua orang. Yang selanjutnya ini Pak Ipan, pendapat Pak Ipan terkait santri dulu dengan sekarang, ada beda gak? Yang namanya zaman pasti berbeda, termasuk yang mengisi zaman tersebut pasti ada beda. Mulai dari ya, kalau kita lihat santri secara kuantitas ataupun secara kualitas pasti berbeda antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, zaman dulu secara kuantitas ya mungkin rata-rata keluar SD atau MI itu langsung ke pesantren gitu kan. Nah tapi sekarang konsep pemikiran orang tua itu sudah sedikit berbeda gitu kan. Jadi lebih banyak yang takut masa depan di dunianya suram daripada takut masa depan nanti di akhirat lebih suram. Luar biasa. Subhanallah. Jadi secara kasarnya lo bakene sieun teu dahar gitu kan, daripada sieun teu bisa sholat. Jadi intinya makanya bisa dikerucutkan teh. Jadi sebetulnya tidak ada terlalu pembeda baheula jeung ayeuna. Jadi intinya mah ayeuna alus jadi santri teh gitu. Iya. Baheula ge walaupun mungkin segi kuantitas bisalah dikategorikan berbeda. Iya. Tapi jadi ulah aya bahasa santri ayeuna mah gitu. Jadi cek Pak Ipan mah bahasa nu katangka puntennya. Jadi zaman itu pasti berbeda. Kurun zaman baheula jeung zaman ayeuna baheula dan pengisinya pun pasti berbeda. Luar biasa Pak Em. Cek karek ngadenge bahasa jiga kieu. Jadi punten ieu dengan rokoknya dengan naonna sanes ngajarkeun santri. Nggak bahas santri gitunya, tapi mungkin ada yang sedikit sensitif dengan masalah rokok dan sebagainya. Iya mah obrolan-obrolan iyalah gitunya. Nah, kadangkala karena sedikit disudutkan yang namanya santri mungkin dengan berbagai kejadian yang terjadi ketika mungkin ada yang tadinya zaman baheula jeung zaman ayeuna ketika santri akan harus soleh gitunya, tetapi di zaman ayeuna mungkin baik ada juga santri yang belum soleh. Kalau prinsip secara pribadi pesantren itu bukan hanya tempat orang yang soleh, tetapi orang yang ingin soleh pun di pesantren. Maka tong heran namun di pesantren masih kena banyak orang yang belum soleh gitunya. Nah ini ya pemahaman yang banyak beredar di masyarakat. Kadang santri itu tercoreng oleh orang-orang atau santri-santri yang dikatakan tadi. Padahal ya, secara keseluruhan tadi sudah disebutkan tempat terbaik itu di pesantren. Adapun sebagian santri itu hanya sebagian kecil, itu pun masih dalam tahap pendidikan. Dalam arti kadang dari rumahnya membawa kebiasaan di rumahnya dan di pesantren dalam tahap pendidikan, tetapi masih dalam rangka perubahan gitu, adaptasi kebiasaan di rumah dengan kebiasaan di pesantren. Tapi kadang itu lebih dibesar-besarkan gitu oleh sebagian kalangan masyarakat yang tentunya yang tidak istilahnya tidak pro pesantren gitu. Jadi memperburuk citra santri gitu. Padahal dalam satu pesantren kadang yang santri yang seperti itu cuma 1-2 gitu. Cuma 1-2. Ya mah menurut pendapat Pak Ipan ya betul. Ya. Santri itu harus mengikuti zaman, mengisi zaman ini, atau tok ada prinsip lama anu kudu tetap dicekal ku urang, atau tapi gaya urang teh gaya jadul we, atau tetap harus ikut ke dunia ayeuna gitu. Prinsip-prinsip pribadi lah. Jadi kalau menurut saya
tidak saklek ya, tidak mengikuti keseluruhan, tidak mengikuti keseluruhan juga gitu. Jadi maksudnya ada yang harus dipertahankan, betul. ada juga yang harus kita mengikuti zaman ya, karena mau tidak mau kita akan hidup di zaman sekarang gitu. Mau di zaman sekarang tapi tetap tidak menghilangkan identitas santri sebagaimana yang dicontohkan oleh santri-santri yang terdahulu. Nah kalau dalam istilahnya bisa dibilang kesalafiahnya, kalau salafiah gitu kan, akan tapi santri salafiyah pun harus mengikuti zaman karena ya kita berada di zaman sekarang dan harus bisa bersaing gitu kan. Santri itu harus bisa bersaing dalam segi apapun gitu kan, dalam segi apapun, dalam keilmuan itu sudah aslinya, dalam ilmu pengetahuan pun kita jangan kalah ya. Jadi intinya meureun santri itu kudu jadi solusi di masa ini atau dan masa selanjutnya. Jadi meureun lebih tepatnya bahwa ketika sebuah prinsip yang harus dipertahankan tetap kita pertahankan. Iya. Anu sakirana bukan melanggar prinsip, jeung urang aya dina di zaman ayeuna naon salahna itu urang mengikuti, tetapi ada koridor atau prinsip yang tetap tidak boleh kita langgar dan justru mungkin sisi kesantriannya sebagai tugas orang di dakwah beren gitu di antaranya. Iya. Mungkin bisa ada sedikit motivasi lah untuk rekan-rekan saudara-saudara kita yang mungkin masih menganggap jelek santri, terutama mungkin ketika santri salafi lah dianggap. Tapi salafi itu santri klasik lah yang masih menjalankan tradisi pesantren dahulu, biasa dikatakan itu santri salafiyah atau salafi gitu. Karena salafi itu ada dua juga tuh istilah, cuma ada dua istilah, ada yang salafiyah yang mungkin mengikuti prinsip atau apa namanya tradisi dulu, ada juga salafi yang bisa dikategorikan istilah salafi wahabi, tapi itu cuma istilah doang lah, kita tidak masuk pembahasan ke ranah sana. Mungkin ada sedikit gambaran untuk rekan-rekan yang lain, mungkin juga motivasi agar menjadi santri, bisa untuk yang belum mengenal santri atau mungkin untuk santri itu sendiri lah, untuk fenomena di zaman ayeuna. Ya, yang pertama untuk yang masih mempunyai pemikiran negatif ya ke anak-anak santri ataupun ke pesantren, ya kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau dalam istilahnya kita sedang mengembara untuk kembali lagi kita pulang ke tempat tujuan pokok kita. Ya kadang kita itu suka salah arah ya, walaupun tujuan sama tapi kadang salah arah. Arah yang terbaik itu adalah di pesantren. Tidak ada lagi tempat terbaik kecuali di pesantren gitu. Walaupun di rumah juga di mana-mana pasti disebut baik, tapi yang terbaik itu tidak lagi di pesantren gitu. Di pesantren. Untuk santri yang sedang mondok sekarang, untuk santri yang sedang mondok sekarang gimana ya? Sungguh-sungguhlah ulah kagok gitu, ulah kagok cek paribasana gitu. Urang ayeuna geus dijeun dikeresakeun ku Allah jadi jalma nu hade gitu kan. Jadi jalma nu hade, ulah kagok totalitas urang dina kepesantrenan, dina kasantrian, dina ngaji, sabab urang ieu bakal jadi tumpuan harapan di masyarakat. Mau tidak mau penerus agama itu kita gitu kan. Jadi kalau kita belajar setengah-setengah di pesantren, berarti secara tidak langsung memotong rantai ilmu agama itu kan. Jadi sebetulnya kayaknya ayeuna kan di abad
tahun Milenium. 2021 lah. Mungkin abdi serang Paipan itu kurun 2002 2003 masuk pesantren lah 2005 di bawah 2010 dengan kecanggihan teknologi belum secanggih ini gitunya. Kita bawa HP cuma HP cinit-nit ya. Iya. Aplikasinya cuma orayan doang gitu ya. Maka secara pribadi saya pun salut dengan santri zaman ini yang khusus di pesantren, karena tidak setiap pesantren ada peraturan tidak boleh membawa HP, walaupun kebanyakan untuk santri tidak boleh membawa HP, tapi kan untuk santri-santri yang udah menjadi pengurus biasanya suka bawa HP dan itu masih aktif mengaji. Itu kan hal yang luar biasa. Iya, luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Dan itu tadi obrolan dengan Kang Ipan gitu ya. Ieu teh di wilayah Ciamis, juga Ciamis. Insya Allah kasumpingan bintang tamu lah, bintang tamu sami dina kegiatan obsesi obrolan bareng santri dengan Kang Ropik Salim sebagai pengurus atau tuan rumah. Kalau di sini podcast beliau, tempat beliau Karang Imah gitu aja, sambil ngantosan liwat asa. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau bareng dengan Ropik Salim channel bro. Ipan. Ternyata aya suara di belakang. Nami channelnya Ropik Salim channel. Ya. Insya Allah setelah ini kita bareng dengan beliau. Padang. Hatur nuhun Pak Ipan sanes Sami. kantana. Hapunten anu kasuhun. Mudah-mudahan tambih barokah. Amin. Oke, tetap di dia. Alhamdulillah dilanjut obrolan yang tadi dengan posisi yang berbeda karena terus dahar lah gitu ya, supaya gede tenaga. Dan alhamdulillah sekarang di sarang Kang Ropik Salim channel. Damang Kang Ropik. Alhamdulillah. Semulina. Beliau adalah pengurus ketua di Guroba. Sekjen di Guroba. Jadi di Kabupaten Ciamis itu ada yang namanya organisasi Guroba dengan slogan santri abadi. Mungkin bisa dijelaskan itu Guroba itu kumaha Kang Ropik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Mas kita Kang Elman tentang apa itu Guroba. Kalau secara definisi itu Guroba itu dari bahasa Arab Kang. Oh, bahasa Arab. Ya, jadi bentuk jamak daripada goribun yang artinya para pengembara. Jadi kenapa saya ambil nama Guroba, karena memang orang-orangnya itu ngumbara. Betul. Jadi santri yang hidup ngumbara khususnya di Ciamis dari berbagai daerah asal, ada yang dari Garut, dari Tasik, dari Brebes, dan saya pun sendiri dari Raja Desa, dan alhamdulillah bermukim di sini di Ciamis di daerah Cibitung Girang. Gitu. Jadi itu sekelumit tentang apa itu Guroba. Jadi kumpulan lah. Tapi ada kegiatan ada. Jadi belum ke organisasi sih, cuman majelis saja atau lebih menyatukan dan mendaharkan gitu. Iya. berarti anu karaos aina dengan adanya Guroba naon tah? Yang pertama asa aya batur hirup di pangumbaraan teh, asa aya batur, asa teu sorangan teh. Nu kadua memang berefek juga untuk syiar agama, untuk syiar agama Islam khususnya di bidang dakwah, di bidang kegiatan sosial masyarakat dan lain sebagainya. Itu anggotanya santri ngumbara, berarti anggotanya santri apa kiai gitu. Jadi kenapa saya memilih slogan santri ngumbara Ciamis? Karena memang dalam prinsip kami di sini tidak ada kiai, semuanya adalah santri. Walaupun memang sudah menjadi kiai, tapi kita tetap santri. Kenapa? Karena memang santri itu akan selalu terus belajar, terus tolab. Mantap, moto daripada Guroba itu santri abadi, tong eureun ngaji. Itu yang harus digarisbawahi, itu tong eureun ngaji. Karena memang
Rasul pun berkata, tolabul ilmi faridotun minal mahdi ilal lahdi. Jadi la yazalu thaliban, tidak berhenti mencari ilmu, tidak berhenti mengkaji, terus kaji. Ya mesti mulai bijil dalil ya. Insyaallah aya dalil-dalil akli mah gitu. Jadi seperti itu. Jadi Berarti rutinan pun ada pertemuan gitu, aya kajian. kegiatan alhamdulillah sudah hampir 3 tahun kan. Sudah hampir 3 tahun kita mengadakan kegiatan, yaitu riungan lah. Jadi 2 minggu sekali kita akan mengadakan kajian ngalogat, sharing masalah, basul masail dan lain sebagainya. Dan untuk tempat kita di Gilir. Jadi di setiap anggota kita datangin, setiap anggota pengen kebagian gitu. Tadi kan sempat ngobrol ya dengan Kang Ipan gitu ya. Jadi dalam dunia kesantrian, jadi aya santri bahula kumaha ieu karakterna, santri ayeuna kumaha karakterna. Mungkin pertanyaannya tidak akan mengulang, lebih ke akhirnya dalam menjalani kesantrian itu, setelah orang geus henteu di pasantren, beban ke Kang Ropi kumaha tah gitu nya. Urang gaduh pedoman teu urang mah kudu jadi santri nepi ka gairahana gitu. Karena keluaran pesantren kan belum tentu selalu berpeci, belum tentu bersarung, belum tentu jadi kiai lah. Untuk secara pribadi Kang Ropi kumaha tah secara pribadi? Secara pribadi saya berprinsip bahwa seorang santri itu, dan memang kadang mereka mendefinisikan itu, santri itu orang yang selalu berjubah gitu, orang yang selalu berpeci, orang yang selalu bersarung kemana-mana. Jadi ada istilah sarjana, sarungan aja kemana-mana gitu. Luar biasa ya. Namanya terang tapi Ya, sarjana itu sarungan aja kemana-mana. Bahan-bahan ceramah. Jadi namun tadi pertanyaan apa ya? Jadi secara pribadi setelah keluar dari pesantren orang tuh tetap erek ngejaga prinsip santri, apa walaupun baju pan Kang Ropi kan bener ayeuna jadi kiai gitu. Alhamdulillah. Jadi kiai. Jadi meuneunan urang teh ngajalankeun naon rutinitas di pesantren gitu. Kan banyak gitu. Anu setelah keluar dari pesantren mungkin punya kesibukan nya tadi teh henteu di sarung, henteu di kopiah gitu. Sesuai amanat guru saya almarhum al-maghfurlah Pangersa Mama di Cibeber Riyadul Pala, dalam salah satu wasiat dan amanatnya, lamun geus kaluar di pasantren jaga kasantrian, boh dina pakaian, boh dina tingkah laku. Jadi merujuk kepada amanat tersebut, yang meureun saeutik henteu keur ngabedakeun santri jeung lain santri. Kopiah mah kudu napal gitu. Kopiah mah kudu napal. Tina naon we kopiah namanya? Tina naon? Kopiah naon dia, kopiah naon dia? Iya, tina samak mayit mangga bisa dibadenu. Ya kopiah tina Ara ada kopiahnya ya? abdi nu masih kene konvensional. Ini nasionalis. Jadi memang ada bedanya sih. Ketika kita sedang mondok di pondok pesantren, dan memang ketika kita sudah keluar dan bermukim di salah satu tempat, contohnya saya seperti ini mukim di sini. Jadi memang ada beban. Yang pertama bebannya apa? Kita harus dihadapkan dengan masyarakat. Kita tahu karakteristik masyarakat itu berbeda-beda gitu, berbeda-beda. Ketika kita katakan hijau, ternyata masyarakat mau merah gitu kan. Kemana ya arahnya? Mau putih, Kemana? bukan ke arah yang warna-warna itu gitu kan. Ini ada sekedar analogi saja. Tapi bisa dipahami bahwa prinsip Kang Ropi makia jadi nepikeun ka iraha ge apapun kesibukanna urang berarti kasantrian kudu jaga. Baipan manawi tah kumaha bade nambahkeun perkawis eta. Saprinsip teh bisi kikian teh pada Pak Ipan mah jadi dewan kiai gitu. Itu lamun teu jadi mah buat ting teu kieu. Secara pribadi kumaha tah? Sama Itu apa mau? sama, memang prinsip santri di mana-mana hampir sama seperti itu. Jadi dimanapun, kapanpun, sedang apapun
kita harus menunjukkan identitas asli kita sebagai santri. Pede, orang lain aja pede gitu. Betul. Kita pun santri harus pede dengan kesantriannya. Mungkin ayah sedikit pengalaman lah. Oke, mudah-mudahan jadi motivasi karena beliau berdua kan mukim bukan di tempat pribadi, itu bukan di tempat orang tua, bukan, tapi di daerah orang lain. Tantangan pasti banyak, pasti ada. Nah, itu kiat-kiatnya agar bisa bertahan. Kang Ropi seberapa tahun di Ciamis? 6 tahun kan, itu pasti sudah melewati pahit beher gitunya. Itu lebih karena tong ngajelaskeun tong kalah curhat lah gitunya. Lebih kiat-kiatna sangkan bisa bertahan udah 6 tahun juga siji hal anu luar biasa. Naon tah urang sampai kuat bertahan da yakin bakal seueur godaan anak. Ya memang berdasarkan pengalaman yang saya alami bermukim di tempat baturnya di Pengumbaraan, memang luka hiji dina tahap naon namina adaptasi gitu. Adaptasi memang sampai saat ini saya memang masih adaptasi, masih belajar dalam ya memahami karakter masyarakat seperti apa, karena memang teu unggal poe unggal waktu papanggih jeung hiji jalma henteu. Karena saya bisa mendalami ditinggalikeun kumaha kahayangna gitu kan. Jadi kadang-kadang ya kalau dalam berdakwah gitu kan, kalau dalam berdakwah erek nyaram mabok teh kudu mabok heula juga gitu. Jadi lain kudu mabok, kudu babarengan heula kadinya gitu. Jadi ek nyalametkeun emas tina Cikalomberan, urang kudu turun heula kana Cikalomberan. Luar biasa. Gitu ya. Jadi memang seperti itu. Dan itu ayeuna ge masih keneh urang teh noongan we hayu. Noongan hayu. Sebab can kapanggih jeung karasa seperti apa pribadi masyarakat itu seperti apa kahayangna gitu. Tapi anu jadi kuat bertahan urang naon tah motivasina? Karena henteu setiap orang bertahan gitu ya. Yang pertama meureunnan ini juga sebagai kiat atau meureun cara ataupun naon itu istilahnya tips gitu, tips untuk yang membara. Nuka hiji meureunnanan kita harus dekat dengan kepribadian masyarakat yang ada di tempat tersebut gitu. Jadi kita istilahnya ramah lah gitu, ramah. Jadi seperti di pom bensin ada 5S gitu kan. Jadi alat salam, sapa, senyum, sopan dan santun. Jadi 5S itu prinsip di pom bensin itu kita terapkan di sini, kita aplikasikan. Jadi berbaur lah gitu. Berbaur intinya. Namun mereka kedawang mah ada intinya. Yang kedua, turutkeun heula kahayangna. Turutkeun heula kahayang. Jadi tong ujug-ujug kurang santer gitu kan. Mun penuh bertalian jeung hukum, utamanya dalam hukum fikih atau hukum apa gitu kan. Kita cari-cari dalil yang sekiranya enak di beliau, di mereka gitu kan. Jadi karena kadang koidah walau kana muron teh kumaha tah menyikapina? Walau kana muron sebenarnya sangat sulit itu. Walau kana muron begitu kan. Di sisi lain memang seperti itu. Di sisi ini, sisi lain lagi. Beda lagi. Gitu kan lah gambarannya memang seperti itu. Yang dirasakan Pak Ipan kumaha tah? Karena konsepnya agak berbeda nih. Ini kalau beliau berdakwah di non pesantren lah. Kalau beliau konsep di pesantren, tetapi paling tidak mungkin karena bukan tempat pribadi, bukan tempat asal kita, tetap bakal ada hal yang menjadi rintangan. Mungkin orang lain pun ada yang merasakan. Kira-kira tak secara pengalaman mudah-mudahan jadi motivasi kan sanes. Intinya luruskan niat bahwa dimanapun kita berpijak diniatkan untuk menjadi orang yang bermanfaat, memanfaatkan ilmu istilahnya gitu. Jadi apapun yang datang, selama kita luruskan niat dengan tujuan yang benar untuk mencari ridho
ilahi untuk memanfaatkan ilmu, ya kita hadapi dengan sabar tentunya, dan juga dengan bijak, hadapi dengan bijak. Jadi sabar jeung bijak. Iya. Jadi intinya rintangan tuh pasti aya. Iya, rintangan aya. pasti aya, tapi kan Di mana baik, di mana gitu bae. tah. Awat koma di lembur batur gitu. Iya. Dan solusinya salah satu untuk menyampaikan dakwah itu adalah bijak tadi. Bijak tadi ya. Jadi walaupun itu pahit gitunya, Iya. Memang sebenarnya mah kudu nyampaikan hak teh gitu, dan itu kakuduanana, tapi kan orang ningali lingkungan beureun gitunya. Lingkungan. Anu salajengna beuneunan untuk kumanya istilahna teh. Urang teh kan ieu Kang Ropi, Kang Ipan gitunya. Pernah dalam suatu forum kita bersama, yaitu di forum komunikasi santri di Kabupaten Ciamis gitunya. Untuk santri berorganisasi itu menurut pandangan kalian berdua ya, itu positif atau negatif gitu? Ketika santri berorganisasi positif. Cuman positif di sini santri berorganisasi menjadi positif dalam tanda kutip. ya. Menurut saya gitu kan. Pertama harus matang dulu di pesantren. Ya. Jadi jangan sampai baru setahun 2 tahun masuk pesantren sudah masuk organisasi. Gitu kan. Menurut pengalaman saya juga yang dilihat ke teman-teman yang lain yang baru 1 tahun 2 tahun sudah masuk organisasi, kan mau tidak mau dalam organisasi itu kan pasti ada pertemuan, pasti ada acara itu acara ini gitu kan. Pasti sedikit banyaknya akan mengganggu aktivitas asal santri gitu, aktivitas mengaji gitu. Jadi menjadi positif itu apabila istilahnya sudah matang atau minimal di pesantrennya sudah menjadi pengurus lah istilah gitu. Tapi berarti bagi Pak Ipan aya teu positifna di organisasi. Bahaya positifnya ya belajar tadi, belajar untuk kita berkomunikasi dengan luar teman biasa di Kobong gitu. Itu akan menjadi miniatur untuk nanti di masyarakat mungkin. Karena mungkin Kang Ropik juga di Goroba aya teu diterapkeun ke perkara anu aya di fokus akhirnya dipakai ya di Goroba, aya teh salah satuna. Ya jelas aya di antaranya kita mengumpulkan gitu kan kebiasaan kita di fokus ada kumpulan. Betul. Dan kita terapkan di sini, jadi organisasi itu akan hidup dengan perkumpulan. Jadi jantungnya organisasi itu ada di perkumpulan, ada dalam musyawarah dan dalam perkumpulan. Siap. Terakhir tadi Kang Ipan terus ngadugikeun kalimah-kalimah yang menjadi motivasi untuk yang belum tahu tentang pesantren, yang belum jadi santri. Yang kedua yaitu untuk santri yang lagi di pondok. Manawi ti Kang Ropik kumaha tah? Motivasi untuk mereka-mereka yang di luar sana. Yang di luar sana dan yang di pesantren dengan fenomena zaman sekarang ini. Satu kata untuk santri mah tong poho ngaji. Jadi jangan lupa mengaji. Yang pertama, yang kedua Satu kata. poho. Untuk yang di luar pesantren, Untuk yang di luar pesantren guys, Untuk yang di luar pesantren, berhati santri walaupun tampilan tidak santri. tapi nyantri mah kudu. Nyantri mah kudu. Jadi intinya Karena memang tolak ukur santri itu bukan dari penampilan casing gitu. Dari amalia, dari sikap tingkah laku gitu kan. Jadi kadangkala orang baragajul tampilan anak tapi hati anak pink gitu. Hati anak nyantri gitu. hatur nuhun Kang Irfan, Kang Ropi, obrolan dina wengi ayeuna itu wengi itu ya posisi wengi. Ini di markas Kang Ropik, itu di markas Kang Ropik. Doakeun mudah-mudahan beliau-beliau istiqomah. amin. Insya Allah ini salah satu penerus para ulama terutama yang ada di Ciamis. Amin. Amin ya Allah. Hatur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan sareng sadayana tiasa patepang deui obrolan seputar obrolan sareng santri.
gitu ya. Mudah-mudahan jantan manfaat kamu sadayana. Ieu sanes bentuk podcast, sanes bentuk naon, tapi intina mah ngobrol. Urang teh resep ngobrol, urang teh resep ngariung. Tapi ketika di video, ketika direkam, ketika disiarkeun sugan we teu gaplah-gaplah teuing tapi aya manfaatna. Sakitu anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.